Oke, hari ini kita mau belajar tentang nilai mutlak ya. Nah, apa sih yang disebut dengan nilai mutlak? Kita pertama mau belajar dulu tentang konsep nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak itu mempunyai simbol garis dua. Nah, nanti di dalamnya sini akan diisi suatu angka atau suatu variabel. Yang namanya nilai mutlak pasti akan selalu bernilai positif. Nilai mutlak itu seperti menggambarkan jarak. Jadi misalnya jarak dari rumah kalian ke sekolah adalah 5 km. Jarak dari rumah A ke B adalah 10 km. Nah, di sini yang namanya nilai mutlak dia tidak akan pernah bernilai negatif. Kalaupun ada jarak yang menggambarkan min 5 km, kalian pernah mendengar seperti itu, tanda negatif ini hanya untuk menunjukkan arahnya. Nilai mutlak juga dapat didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dengan titik nol pada suatu garis bilangan. Contoh, di sini nilai mutlak X itu sama dengan 4. Berarti akan ada titik yang kita sebut titik X yang mempunyai jarak 4 terhadap titik 0. Nah, di sini yang mempunyai jarak 4 terhadap titik 0 ada dua titik, yaitu titik positif 4, dia sudah pasti berjarak 4 dengan titik 0, dan titik negatif 4, dia juga pasti berjarak 4 dengan titik 0. Jadi, untuk hal ini, jika X-nya sama dengan min 4, kita bisa menyebutkan nilai mutlak dari min 4 adalah 4. Atau jika X-nya sama dengan 4, berarti nilai mutlak dari 4 adalah 4. Definisi nilai mutlak untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak dari X itu bisa terjadi 3 kemungkinan, yaitu plus X jika X-nya lebih dari 0, 0 sendiri untuk X sama dengan 0, dan min X untuk X yang kurang dari 0. Nilai mutlak merupakan suatu pernyataan matematika yang membuat sebuah nilai menjadi positif atau tetap positif. Sama seperti contoh sebelumnya, jika X-nya nilai mutlak dari 4 berarti akan sama dengan 4, nilai mutlak dari min 4 juga akan sama dengan 4. Contoh, nilai mutlak dari 3 adalah 3 karena 3-nya tetap positif. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Ingat, tanda mutlak ini membuat semua nilai menjadi positif. Nilai mutlak dari 8 dikurangi 14, silakan kalian hitung dulu. 8 dikurangi 14, kita mendapatkan hasil negatif 6. Jadi nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6. Nilai mutlak dari 3 dikurangi 6 dikurangi 2, jadi ini silakan yang ada di dalam tanda mutlak pertama kali dihitung dulu. Nilai mutlak dari 3 dikurangi 6, kita dapat hasil negatif 3. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 berapa? 3. Jadi tinggal 3 dikurangi 2, hasilnya nilai mutlak dari 1, 1. Persamaan nilai mutlak. Ini sama dengan persamaan linear satu variabel yang kemarin, jadi kalian akan diminta untuk menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 5. Nah, kalau yang namanya menyelesaikan persamaan, itu otomatis kalian akan diminta untuk menentukan nilai x. Karena di sini ada tanda mutlak, berarti yang di dalam tanda mutlak ini pasti akan ada dua kemungkinan. Dia bisa bernilai positif atau dia bisa bernilai negatif. Kalau yang bernilai positif, berarti 3x plus 2 harus lebih dari sama dengan 0. Atau dia bernilai negatif, 3x plus 2 kurang dari 0. Nah,
Yang positif 3x plus 2 lebih dari sama dengan 0, otomatis 3x plus 2 sama dengan 5. Sedangkan yang negatif 3x plus 2 kurang dari 0, berarti 3x plus 2 kurang dari sama dengan min 5. Untuk langkah selanjutnya, kalian hanya perlu menyelesaikan seperti persamaan linear satu variabel biasa. Jadi 2 akan saya pindah ruas, jadi 3x sama dengan 3, sehingga mendapatkan perhitungan x sama dengan 1. Yang sebelah kanan, 3x sama dengan min 5 dikurangi 2. Di sini 3x sama dengan min 7, x sama dengan min 7/3. Nah, jadi himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak di atas adalah min 7/3,1. Contoh yang kedua. Nilai mutlak dari 7x sama dengan 4 min x. Sama ya, seperti soal yang sebelumnya, 7x ini harus dibuat dua kemungkinan. Yang pertama yang lebih dari sama dengan 0, atau yang kedua yang kurang dari 0. Kalau yang lebih dari sama dengan 0, berarti ini harus bernilai positif. Kalau dia bernilai positif, kalian nggak perlu merubah ke bentuk apapun. Jadi tinggal 7x sama dengan 4 min x. Sedangkan yang bernilai negatif, itu harus ditambahkan tanda min. Min dalam kurung 4 min x. Yang ini tetap saya menyelesaikan dengan persamaan linear satu variabel. Min x saya pindah ke ruas kiri jadi 7x plus x sama dengan 4, sehingga 8x sama dengan 4, dan mendapatkan x sama dengan setengah. Nah, yang di sebelah sini, ini harus saya selesaikan dulu. 7x sama dengan min 4 plus x. X-nya saya pindah ruas. Jadi ini dapat min karena saya kalikan ya dengan ada yang di dalam kurung. Min kali 4 jadi min 4, min kali min jadi plus x. Lalu di sini saya akan memindahkan x ke satu ruas dengan 7x. Jadi 7x min x sama dengan min 4, 6x sama dengan min 4, x sama dengan min 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah setengah, min 2/3. Oke, sekian saja tentang nilai mutlak. Selamat mengerjakan latihan selanjutnya.